Berita tergempar, jurulatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah pun dipecat oleh PSSI. Ini adalah satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, lagi-lagi untuk fans-fans. Secara jujurnya saya langsung tak faham kenapa pemecatan ini berlaku. Sebab Indonesia sekarang berada di landasan yang tepat untuk pergi ke Piala Dunia. Even paling kurang pun mampu untuk pergi ke round keempat. Guys, Indonesia bukan dekat tempat last, bukan dekat second last. Sekarang ni diorang dekat tempat ketiga dalam grup, dan itu semua antara faktor terbesarnya adalah kerana didikan coach Shin Tae-yong yang tiba-tiba kena pecat. Kalau dipecat, harus berfikir dua kali apakah tindakan ini akan memastikan Shin Tae-yong akan memastikan pelatih baru sudah jelas dan pasti boleh lolos ke 2026. Karena falsafah sepak bolanya itu, kalau kita lihat sistem bermain di Timnas Indonesia itu kurang lebih mirip sesuai apa yang berlaku di Timnas Senior. Jadi buat saya bukan tidak bersetuju. Saya bersetuju kalau memang calon yang mau digantikan itu bisa memastikan. Sedangkan kita sudah kasih target. Kalau saya mau pecat Shin Tae-yong di 2027. Kalau dia nggak bisa dapat ranking FIFA 80 atau 90 di bawah 100, ya dia gagal. Sementara ini dia sukses. Kalau korang ingatlah, Indonesia zaman sebelum Shin Tae-yong ni datang, teruk, hauk, kan? Main gameplay tak ada, kualiti memang tak apa-apa, pemain-pemain pun tak apa-apa. Tapi lepas Shin Tae-yong ni datang, bukan setakat dia membangunkan bola sepak Indonesia ni, malah dia menggunakan player-player muda. Okey, player-player bawah 23. Sebab tu Indonesia ni dekat Piala Asia bawah 23 pun perform. Dekat yang peringkat senior pun perform juga. Itu semua antara faktor terbesarnya adalah decision Shin Tae-yong tu sendiri. Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game Timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Shin Tae-yong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada Timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Shin Tae-yong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan Timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Shin Tae-yong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. So saya memang langsung tak faham, tapi kalau kita nak pandang dari sudut yang lain, mungkin PSSI tidak nampak Shin Tae-yong ni sebagai coach yang betul-betul berkualiti, betul-betul berkaliber untuk bawa Timnas Indonesia. Even penyokong-penyokong Indonesia sendiri bukan semua sokong Shin Tae-yong. Saya tahu ada yang tak suka, ada yang cakap gameplay Shin Tae-yong ni defensif, main play safe, tak best. Ada je yang cakap Shin Tae-yong tak ni, tapi bagi saya majoriti akan cakap Shin Tae-yong adalah a very good coach, kan. Tapi lepas Kim Panggon kena pecat ni, siapa pula nak menggantikan dia? Jose Mourinho ke? Pep Guardiola ke? Ataupun Shin Tae-yong? Tapi itulah ceritanya, hakikatnya Shin Tae-yong telah pun dipecat. Bagi saya kalau betul lah nak pecat, lebih baik pecat selepas World Cup qualifier tu tamat. Polemik pemecatan Shin Tae-yong jadi sorotan internasional. PSSI dikritik tajam. Polemik pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia telah menjadi sorotan luas di kancah internasional. Keputusan yang diambil oleh PSSI ini dianggap kontroversial dan tidak masuk akal, mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membawa Timnas Indonesia ke puncak prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia tidak hanya menjadi juara di level regional, tetapi juga berhasil melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Berbagai pengamat sepak bola, baik nasional maupun internasional, menyayangkan langkah gegabah yang diambil oleh PSSI. Mereka menilai pemecatan ini sebagai tindakan tidak bijak yang berpotensi merusak momentum kebangkitan sepak bola Indonesia.
salah satu legenda sepak bola Malaysia, yang enggan disebutkan namanya, bahkan mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan tersebut. Ia mengatakan, keputusan ini seperti menembak kaki sendiri. Jangan-jangan ada faktor provokasi yang membuat hal ini terjadi. Pernyataan ini semakin memanaskan spekulasi yang berkembang. Banyak pihak menuding sosok kontroversial, Bung Toel, sebagai salah satu pemicu di balik polemik ini. Bung Toel, yang dikenal vokal dan kerap melontarkan kritik tajam terhadap Sintayong, dituduh secara konsisten memprovokasi opini publik dan memengaruhi keputusan PSSI. Komentar-komentarnya yang cenderung menjelek-jelekkan Sintayong sejak awal dianggap sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan pelatih yang telah membawa banyak perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Di media sosial, warganet Indonesia dan Malaysia ramai membahas isu ini. Yang mengejutkan, dukungan besar justru datang dari para penggemar sepak bola Malaysia. Mereka menyatakan rasa duka mendalam atas keputusan ini, bahkan melebihi duka terhadap kondisi timnas mereka sendiri. Salah seorang penggemar Malaysia menulis, "Indonesia adalah kebanggaan Asia saat ini. Kami sangat menghormati Sintayong dan apa yang telah ia lakukan untuk timnas Indonesia. Keputusan ini sangat mengecewakan." Banyak analis sepak bola menilai bahwa pemecatan Sintayong dapat berdampak buruk pada perkembangan jangka panjang timnas Indonesia. Mereka menganggap langkah ini bukan hanya merugikan Indonesia, tetapi juga mencederai semangat kompetisi sehat di Asia Tenggara. Saat ini, bola panas berada di tangan PSSI. Publik menuntut transparansi atas keputusan ini. Sementara sorotan internasional terus mengarah ke Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Akankah ada langkah perbaikan atau justru keretakan yang semakin dalam di tubuh sepak bola nasional? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, warisan Sintayong dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia tidak akan mudah dilupakan.